oleh suster bahwa kenapa asrama Domus Santino Caimana itu ada. Itu dulu. Nanti dia ada kenapa, hasilnya hari ini apa, dan kemudian kenapa mau ditingkatkan. Kenapa memberanikan diri untuk meningkatkan. Kenapa kemudian proposal ini kami serahkan kepada pemerintah. Karena sungguh benar yayasan punya kemauan. Gereja memiliki misi untuk memanusiakan manusia. Tapi gereja, yayasan, dan sekolah SMA tidak punya uang. Itu intinya. Kami tidak punya uang. Tapi kami punya sumber daya manusia, kami punya pengalaman, kami punya dedikasi, kami punya motivasi, kami punya loyalitas untuk kemudian bersama-sama dengan pemerintah membangun sumber daya manusia Papua. Semua terurai secara jelas, detail di dalam proposal ini. Lanjut, yang dibutuhkan, saya langsung masuk ke buku karena latar belakang apa semua nanti bapak-bapak dong baca. Kami membutuhkan lahan. Kenapa kami pertama harus minta lahan? Lahan memiliki dua fungsi. Fungsi pertama adalah membangun asrama. Kemudian, kalau kemudian dia dalam wujud berpola asrama, pendidikan berpola asrama, maka di situ harus ada sekolah. Jadi di situ ada SMA, di situ ada asrama. Dan juga di situ ada lahan yang kami minta tambah kepada pertanahan itu, karena kami ingin mahasiswa itu tidak hanya belajar, tetapi dalam ekstrakurikuler, dia kemudian waktunya tidak ada yang terbuang. 1 menit pun tidak boleh terbuang karena setiap waktu bagi asrama, moto kami asrama Domus Santino Caimana adalah waktu itu adalah berharga, waktu itu uang. Semua waktu dimanage. Oleh karena itu meminta agar kemudian ada pola asrama, ada sekolah di situ, ada tanah untuk kemudian mereka berlatih bercocok tanam. Bagaimana mereka berkebun, bagaimana mereka bisa memelihara ayam, bagaimana mereka bisa buat piara ikan, dan lain sebagainya. Itu dia menjadi satu kesatuan. Di situ ada tempat untuk mereka berolahraga, di situ tempat untuk mereka latihan tari-tarian, dan seterusnya. Itu yang kemudian untuk diketahui Bapak Wakil dan Bapak Bupati dan teman-teman yang lain, selama ini Bapak Ojonggai dan Ibu Ida, Ibu Iva, selalu pintu mereka kami ketuk. Saya yang ketuk karena saya ditugaskan oleh gereja untuk menyiap lahan itu. Nanti sebentar saya juga minta untuk bidang pertanahan mempresentasikan sudah sejauh mana lahan itu kami dapat, biar Bapak Bupati dan Wakil dan teman-teman dari dinas-dinas yang lain mengetahui secara benar dan baik supaya menjadi teamwork yang baik. Kalau proposal kami diterima, itu fungsi tanah dan gedung. Kami tidak punya uang dan kami membutuhkan tanah, gedung. Kemudian yang ketiga, langsung saja masuk ke kebutuhan. Kebutuhan, kita bicara langsung uang ya. Kalau barang tadi sudah ada, langsung kita masuk uang saja. Karena yang lain hal-hal teknis itu menjadi uang yang kami butuhkan untuk kegiatan selama 1 tahun untuk 120 orang. Saya langsung lihat pada poin terakhir. Nanti saya akan kembali jelaskan di awal beberapa hal. Kenapa 120 orang? 100 orang adalah siswa. 20 orang adalah mereka yang ditugaskan untuk menjaga, mengawas, memasak, dan lain sebagainya ada di sana. Nanti ada terperinci di situ. Kenapa 100 orang yang tahun pertama kami minta?
apa yang disampaikan bupati dan wakil bupati tidak pada satu tempat, tapi hampir semua tempat, semua kampung. Dan asrama itu adalah kebutuhan. Bupati dan wakil bupati pasti menginjak setiap kampung dalam penyampaian orasi visi misi yang sudah dituangkan dalam RPJMD. Itu adalah janji politik. Nah, 100 orang ini agar kemudian satu kampung pun tidak boleh tidak kemudian tersentuh. Satu kampung satu orang yang harus masuk di dalam asrama itu. Satu kampung satu orang. Jumlah kampung kita saat ini 86 ya Pak ya? 84. Yang 2 Yamor Etna belum ya? 2 kelurahan ya. Berarti 86. Ada sisa sekian nama yang akan direkomendasikan oleh mungkin kepala suku kah, anak janda kah, anak yatim piatu kah, yang benar-benar membutuhkan pendidikan. Kalau kemudian proposal ini diterima, proses penerimaan itu tetap melibatkan dinas pendidikan, dinas terkait, bupati dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Agar setiap kampung itu dapat tercover. Kenapa pikiran kami harus pada setiap kampung? Agar pembangunan itu merata. Karena uang yang kemudian diserahkan pemerintah kepada pihak yayasan untuk mengelola dalam program pendidikan berpola asrama adalah uang APBD Kabupaten Kayamana. Maka setiap kampung harus merasakan. Dana ini bertambah apabila tahun kedua, karena setiap tahun ada penambahan siswa. Dana ini bertambah pada tahun ketiga secara otomatis. Tetapi pembiayaan pertama seperti yang sebelum pada biaya-biaya poin 4 itu tidak akan lagi ada pada tahun-tahun kedua, ketiga karena semua sudah tersedia. Kemudian, kenapa kami memberanikan diri untuk kemudian menyampaikan proposal ini? Saya ulangi lagi, karena kami sudah sangat siap untuk menjadi mitra pemerintah daerah. Tapi kalau ada yang jauh lebih baik, yang sangat siap untuk menjadi mitra pemerintah daerah dalam mewujudkan visi misi pemerintah daerah, bupati dan wakil bupati, kami pun tidak merasa bahwa kami tidak diperhatikan, atau kami tidak merasa bahwa kami bukan yang terbaik. Tujuan utama adalah proposal ini bukan untuk mencari keuntungan. Kami tidak mencari keuntungan apapun. Tetapi yang ada di dalam